Apa itu gempa? Gempa merupakan pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Materi yang selanjutnya yaitu topan. Angin topan adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin topan bergerak mengaduk laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Yang selanjutnya yaitu badai. Badai adalah cuaca yang ekstrem mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga siklon tropis oleh meteorologi. Berasal dari samudra yang hangat. Badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya badai. Penyebab yang pertama, tingginya suhu permukaan air laut. Penyebab terjadinya badai yang paling umum adalah tingginya suhu pada permukaan air laut. Permukaan laut yang memiliki suhu yang tinggi akan kontras dengan suhu yang ada di bawah permukaan laut atau suhu di dalam air. Hal inilah yang akan memicu terjadinya badai seperti pada kasus penyebab terjadinya angin topan. Yang kedua, perubahan yang terjadi di atmosfer bumi. Sebenarnya peristiwa terjadinya perubahan di atmosfer bumi ini merupakan lanjutan dari tingginya suhu permukaan air laut. Suhu permukaan air laut yang tinggi ini dapat mengakibatkan perubahan yang terjadi di lapisan atmosfer bumi.
Lalu, perubahan di atmosfer bumi ini menghasilkan energi yang diantaranya adalah kemunculan petir dan juga badai. Ketika terjadi gejala badai ditandai dengan munculnya angin besar yang mempunyai kekuatan sangat kencang, yakni mencapai 250 km per jam. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu tsunami. Pengertian tsunami. Tsunami ialah gelombang raksasa yang terjadi karena disebabkan pergerakan di dasar laut. Menurut KBBI, tsunami adalah gelombang air laut dahsyat atau gelombang pasang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Penyebab terjadinya tsunami yang pertama adanya letusan gunung api di bawah laut dan gunung api pada sebuah pulau. Yang kedua, gempa bumi yang diikuti dislokasi. Dislokasi merupakan perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air laut atau danau. Yang ketiga, tanah longsor di bawah tubuh air laut. Jenis-jenis tsunami. Yang pertama, tsunami jarak dekat. Tsunami jarak dekat atau lokal merupakan tsunami yang terjadi ketika jeda waktu antara terjadinya gempa hingga menimbulkan tsunami berkisar antara 0 sampai 30 menit. Jarak antara pusat gempa dengan lokasi tsunami sejauh 200 km. Daerah yang ada di sekitar lokasi gempa mungkin akan merasakan getaran yang amat hebat hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan. Yang kedua, tsunami jarak menengah. Tsunami jarak menengah merupakan tsunami yang terjadi ketika jeda waktu antara terjadinya gempa hingga menimbulkan tsunami berkisar antara 30 menit hingga 2 jam. Jarak antara pusat gempa dengan lokasi tsunami sejauh 200 sampai 1000 km yang mungkin saja masih merasakan gempa dengan intensitas 2 hingga 4 mmi. Yang ketiga yaitu tsunami jarak jauh. Tsunami jarak jauh merupakan tsunami yang terjadi ketika jeda waktu antara terjadinya gempa hingga menimbulkan tsunami yaitu 2 jam lebih dari 2 jam. Jarak lokasi dari titik gempa melebihi 1000 km sehingga warga setempat tidak akan merasakan gempa. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.